Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradela Putri Yakobus, NIM 200-294 dari kelas Fire and Safety C. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hulu dan hilir. Kegiatan dalam industri migas berawal dari hulu, yang dimana dilakukan eksplorasi untuk mencari cadangan migas. Eksplorasi meliputi studi geologi dan geofisika, survei seismik, dan pengobaran eksplorasi. Setelah dilakukan eksplorasi, dilanjutkan dengan tahap produksi untuk mengangkat migas ke permukaan bumi. Minyak dan gas setelah diangkut dapat diekspor ke luar negeri menggunakan kapal atau dialirkan ke fasilitas pengelolaan melalui pipa. Setelah dilakukan proses eksplorasi, produksi maka dilanjutkan dengan kegiatan yang kedua, yaitu hilir. Berawal dari fasilitas pengelolaan minyak dan gas diolah hingga menjadi bahan bakar minyak atau BBM yang dapat diekspor kembali untuk mendapatkan devisa ataupun dipindahkan ke fasilitas penampungan bahan bakar minyak untuk disimpan. Pada fasilitas penampungan bahan bakar minyak dipindahkan ke perusahaan-perusahaan untuk menyuplai kebutuhan industri, ataupun dipindahkan ke stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU menggunakan truk atau kontainer hingga pada akhirnya dapat dipasarkan untuk masyarakat umum. Tahap dalam industri migas. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang sangat strategis bagi Indonesia. Bukan hanya sebagai pemasok kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri, tetapi juga sumber penerimaan negara. Kebutuhan sumber daya migas di masa mendatang tentu akan semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional, secara umum terdapat 5 tahapan dalam kegiatan industri migas, yaitu eksplorasi, produksi, pengelolaan, transportasi, dan pemasaran. 5 kegiatan pokok ini terbagi lagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan hulu dan kegiatan hilir. Kegiatan hulu migas meliputi 2 kegiatan utama, yaitu eksplorasi dan produksi, serta memegang peran penting karena merupakan awal dari rantai panjang bisnis migas. Eksplorasi yang meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi merupakan tahap awal dan dari seluruh kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari cadangan migas baru. Jika hasil eksplorasi menemukan cadangan migas yang cukup ekonomis untuk dikembangkan, kegiatan itu akan berlanjut dengan aktivitas produksi. Tahapan dalam eksplorasi. Di sini ada 3 tahapan. Ada studi geologi dan geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi. Dalam studi geologi, para ahli geologi melakukan survei untuk memetakan kondisi permukaan bumi secara detail. Survei dilakukan dengan meneliti batuan yang terbentuk di lokasi tertentu. Para ahli geologi memetakan sebarang batuan, formasi batuan, umur batuan, kandungan mineral pada batuan, fosil, geokimia, stratigrafi atau susunan lapisan batuan, sedimentasi, serta struktur geologi.
Studi geofisika meliputi survei seismik yang dilakukan untuk memetakan kondisi lapisan bebatuan di bawah permukaan tanah. Gambaran lapisan bebatuan diperoleh dengan mencatat gelombang pantulan getaran dari dalam tanah pada kedalaman tertentu dan direkam oleh alat pencatat penerima getaran semacam alat pendeteksi gempa. Di darat, getaran itu diperoleh dengan cara meledakkan dinamit yang ditanam pada kedalaman tertentu. Sedangkan dalam survei seismik laut, sumber getaran dibuat dari pelepasan tekanan tinggi dari alat yang disebut air gun. Survei seismik merupakan kegiatan pencarian sumber daya alam dan mineral yang berada di bawah permukaan bumi dengan bantuan gelombang seismik yang hasil datanya merupakan penampang seismik di mana dengan melakukan introspeksi maka bisa dilihat jebakan-jebakan minyaknya. Pengeboran eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi bawah permukaan dengan tujuan meliputi litologi, strukturologi, sampel batuan, dan muka air tanah. Setelah tahap eksplorasi, migas berhasil menemukan lokasi cadangan minyak. Selanjutnya dilakukan tahap produksi migas dengan membuat sumur-sumur minyak. Tahap ini bertujuan untuk mengangkat cadangan minyak dan gas dari perut bumi ke permukaan bumi. Separator untuk pemisahan fasa cair dan gas fasa yang terpisah selanjutnya dialirkan melalui pipa menuju gas plant untuk proses pengelolaan gas lebih lanjut. Sedangkan fasa cair masuk ke wash tank untuk pemisahan minyak dan air. Minyak yang terpisah atau crude oil dialirkan ke shipping tank dan berlanjut dalam kegiatan hilir. Kegiatan hilir migas adalah lanjutan dari proses-proses yang telah dilalui pada kegiatan hulu. Dan sebagaimana ditegaskan dalam UU No 22 tahun 2001, kegiatan usaha hilir migas berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, bertindih atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Ini alur hilir, ada pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Pengelolaan hilir. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan gas bumi, tapi tidak termasuk pengelolaan lapangan. Pengolahan. 1. Produk bahan bakar terdiri dari bensin, kerosen, minyak diesel, aftur, minyak bakar, LPG, dan beberapa produk hasil olahan lainnya. Produk setengah jadi atau sering juga disebut produk antara adalah bahan-bahan hasil olahan yang dapat digunakan sebagai
bahan baku pada industri lain. Misalnya saja industri petrokimia. Contoh produk antara tersebut seperti propelina, etilena, benzen, toluena, metanol, dan sebagainya. Pengangkutan. Kegiatan pengangkutan migas adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengelolaan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa-pipa, transmisi dan distribusi. Ini gambar contoh transportasinya, ada kapal, ada truk, ada masih banyak lagi lainnya. Penyimpanan. Kegiatan penyimpanan meliputi proses penerimaan, pengumpulan, dan penampungan minyak dan gas alam serta hasil olahan. Lokasi penyimpanan untuk hasil olahan bisa saja berada di bawah tanah maupun di atas permukaan dengan menggunakan tangki yang sesuai dengan karakteristik fraksi di dalamnya. Ini ada contoh gambarnya untuk penyimpanan. Ada tangki. Niaga. Kegiatan pemasaran merupakan tahap akhir pada bisnis hilir atau industri hilir migas, di mana terdiri dari pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan gas bumi serta hasil olahannya. Jenis niaga itu jenis niaga itu ada dua. Ada niaga umum, ada niaga terbatas. Niaga umum, kegiatan usaha niaga umum adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lainnya atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkan kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. Niaga terbatas. Kegiatan usaha niaga terbatas adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lainnya dan hasil olahan dalam skala yang tidak menguasai dan mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada pengguna yang mempunyai atau menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan atau terminal penerima. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.